seneng banget ngeliat gerbang finishnya. Hai, namaku Dipsy, aku berasal dari Jogja. Aku pelari yang baru aja mulai belajar lari di masa pandemi ini. Nah, di channel YouTube aku akan ngebahas tentang progres lariku, mulai dari caraku memilih sepatu, kemudian review sepatu yang aku pakai, review event yang aku ikuti, dan juga menu-menu yang aku jalani selama latihan lari kali ini. Di video pertama kali ini, kita akan bahas tentang event Sleman Temple Run. Kita akan recap soal event itu mulai dari awal sampai hari H aku ikut kemarin. Sleman Temple Run ini jadi menarik karena dia adalah event offline pertama yang ada di masa pandemi. Itu juga kenapa aku pengen ikutan. Dari yang sebelumnya nggak bisa lari sama sekali, merasa tertantang untuk ikutan di event Sleman Temple Run. Aku daftar sekitar 2 atau 3 bulan sebelumnya dan cuman latihan mungkin harusnya itu cuma sebulan sebelumnya ya, tapi karena mereka sempat postpone jadi aku punya waktu ekstra 1 bulan untuk persiapan lebih matang lagi. Dari yang bener-bener off lari setahun, terus harus nyoba time trial, harus ngelatih endurance lagi, tiba-tiba ikut trail running, ya itu tantangan tersendiri sih. Dan menariknya lagi untuk di Sleman Temple Run ini, selain dia menawarkan sebuah menu trail running, dia juga punya elevation gain yang buat aku yang masih baru banget memulai itu challenging banget. Dan di event itu asik banget karena kita akan melintasi banyak candi dalam satu rute. Nah, itu sebuah nilai jual yang menurut aku menarik banget dan belum tentu bisa didapetin di event lain. Di tahun ini ada 3 kategori jarak yang disediakan oleh panitia. Yang pertama 7 km dengan elevation gain sekitar 200-an meter. Kemudian jarak 13 km dengan elevation gain sekitar 400-an meter. Dan 25 km dengan elevation gain sekitar 800 meter. Dengan 3 kategori ini dan dengan kemampuanku saat ini sangat masuk akal kalau aku ikut yang 7K dulu, karena aku nggak pengen terlalu too much. Jadi aku pengennya meskipun ikut event tetap finish strong, meskipun itu adalah event pertamaku. Penyelenggaraan event di masa pandemi pastinya harus dengan prokes yang sangat ketat, dan itu bisa dipenuhi oleh panitia Sleman Temple Run. Sejak awal mereka menetapkan prokes yang begitu ketat. Yang pertama, ketika kita mau daftar, mereka memastikan calon peserta itu sudah vaksin terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, saat pengambilan respek, kita diharuskan menunjukkan bukti bahwa kita sudah melakukan tes swab dan hasilnya negatif. Itu pun kita harus menunjukkan secara berlapis, mulai dari petugas yang ada di depan, kemudian sebelum masuk, pengambilan respek dilakukan di satu ruangan yang terisolir dan itu hanya dibatasin, cuman boleh beberapa orang aja yang masuk dan benar-benar kita harus menunjukkan bukti bahwa kita negatif. Pengambilan respek pun tidak boleh diwakilkan, jadi benar-benar harus yang bersangkutan. Maka bisa dipastikan semua peserta yang mengikuti Sleman Temple Run bebas dari COVID. Persiapan 1 bulan sebelumnya itu pastinya termasuknya mepet banget ya, karena bener-bener yang dari lari mungkin 200 meter masih suduan gitu, jadi bener-bener harus direncanakan dengan baik. Di sini aku dibantu oleh teman yang nge-coachingin. Aku dikasih 3 menu aja dalam 1 minggu ya. Itu ada base run, itu untuk ngelatih aerobiknya, kemudian long run untuk endurance, dan kemudian yang ketiga itu interval untuk anaerobiknya. Kenapa sih butuh interval? Karena mensimulasikan saat nanti di tanjakan-tanjakan itu kan pasti bakal nge-push ya. Nah, itu nanti yang dijadikan dasar latihan. Di dalam 1 minggu itu rata-rata aku menghabiskan 20 km untuk jaraknya. Dan itu harus dikombinasi dari 3 menu tadi kayak gitu. Misalnya untuk yang base run itu ya taruhlah 30 sampai 40 menit. Jaraknya mungkin bisa
4 km sampai 5 km. Kemudian untuk yang long run-nya aku pakai patokannya jam sih ya. Jadi kalau misalnya udah 1 jam lebih aku akan stop kayak gitu. Tapi tidak kurang dari 1 jam untuk long run. Kemudian yang ketiga untuk interval. Nah ini nih yang mati banget. Di sini memang sih waktunya tuh pendek. Dia tidak sampai 1 jam ya, mungkin hanya 30 menit atau kurang lebihnya segitu. Tapi bener-bener bisa sampai nafasnya habis, kakinya sakit dan die banget lah kalau udah menu interval. Cuman entah kenapa justru interval ini nih yang bikin aku jadi lari berikutnya tuh rasanya udah langsung strong gitu aja. Untuk di hari H, jarak rumah aku sampai ke venue start itu cukup jauh ya, bisa 10 km lebih mungkin atau 15 kilo. Aku sengaja tidak menggunakan kendaraan pribadi karena takutnya nanti panik. Daripada nanti sampai sana masih harus mikir parkir, akhirnya aku memutuskan untuk naik ojek. Nah, aku naik ojek dari rumah sampai ke venue. Untungnya Pak ojeknya baik banget, dia nganterin bener-bener sampai ke dekat gate. Kemudian sampai sana aku masuk dan ternyata prokesnya juga keren banget karena di awal banyak sekali petugas yang screening, kemudian juga kita cek suhu melewati bilik disinfektan, dan di dalamnya pun venue-venue-nya sudah terbagi-bagi di mana untuk nitipin tas, kemudian startnya berada di titik yang agak jauh, untuk yang tempat makan di mana mereka sudah tata itu dengan sangat baik. Nah, yang di luar perkiraanku adalah sampai sana tuh hujan. Jadi itu di luar perkiraan, benar-benar karena sebelumnya tuh cuaca nggak seperti itu. Kemarin panas dan bayanganku ya trail kering, ternyata hujan dan becek. Jadi benar-benar aduh harus gimana ini, ya sudah dijalani saja. Baru saja menguatkan hati, tiba-tiba kakinya ngek, aduh kena lumpur. Padahal sepatuku putih dan umurnya baru sebulan. Rasanya sedih banget. Terus ngebayangin, aduh nanti kepleset nggak ya? Ya sudahlah. Akhirnya aku pemanasan sambil nunggu waktu. Kebetulan aku datang cukup aman ya waktunya, jadi nggak terlalu jauh dari waktu start, tapi juga nggak terlalu mepet, jadi cukuplah untuk pemanasan dan lain-lain. Jadi untuk startnya sendiri mereka kasih wave, jadi pakai gelombang-gelombang gitu. Yang pertama tentu saja yang 25 kilo ya yang paling jauh, kemudian yang 13 dan 7 terakhir. Nah, untuk yang masing-masing jarak itu juga dibagi menjadi beberapa wave. Per wave-nya itu ada 20 peserta. Kebetulan aku dapat di gelombang kedua, wave kedua, jadi lumayan masih awal-awal ya. Kita dipanggil, kemudian kita berjajar di situ dengan jarak yang cukup. Jadi kalau prokesnya menurut aku keren banget, sekali lagi top buat panitianya Sleman Temple Run. Kita start melalui gerbang gitu ya, seperti layaknya event ya, dan lari. Ini lari pertama aku, jadi ternyata excited, beda banget saat latihan. Kalau saat latihan kita bisa ngontrol diri. Aku di awal mau jalan, mau lari dengan pace sekian, oke aku akan tahan segitu. Tapi ternyata di hari H tuh nggak kayak gitu. Tiba-tiba aja, loh kok rasanya agak ngap ya. Begitu ngeliat jam, wah pace-nya 5.30, aduh bahaya, ini nggak akan kuat nih, bentar lagi tanjakan. Langsung berusaha ngurangi pace dan aduh kalem. Ya kayak gitu. Terus akhirnya yaudah mulai bisa mengendalikan diri, nggak kebawa atmosfer. Dan memang sebelumnya aku udah pernah survei rutenya ya, jadi udah ada sedikit gambaran meskipun nggak full. Di awal bakal ada tanjakan yang killer banget, nggak tahu namanya apa, tebing Banyunibo atau apalah, yang dia bener-bener yang steep banget. Itu kurasa kalau jalan kaki pun juga lumayan melelahkan, dan jaraknya lumayan ya, beberapa ratus meter lah. Di situ aku udah bertekad pokoknya di tanjakan itu aku nggak akan lari, dan akhirnya aku jalan
Dan ternyata sangat membantu, karena dulu waktu survei rute aku nyoba maksain lari dan habis itu tenagaku udah habis nggak bersisa. Jadi keputusan yang tepat, aku jalan di situ. Nah baru setelah itu baru mulai lari gitu. Nah di jalan yang landai nggak ada masalah sih lari. Sampai akhirnya kita dapet jalan yang dia kayak sebenarnya bukan jalan ya, itu kayak lebih mirip kebun. Kita harus melintasi kebun-kebun yang banyak rumput dan batu-batu, ya kayak manjat bukit terjal gitu sih, ada yang kayak gitu, tapi itu seru banget. Ya, tapi jadi tahu juga kalau aku salah sepatu, ya bukan salah sih, tapi emang cuma punya itu sepatunya, jadi nggak ada opsi lain. Jadi memang kalau untuk trail run emang sebaiknya pakai sepatu untuk trail, karena itu licin banget, apalagi habis hujan kan. Untungnya aman sih, cuman ya agak sempet slip dikit kayak gitu. Paling aku suka sesuai sama yang mereka janjikan, pemandangannya keren banget, bener-bener syahdu. Mulai dari ada kabut dan memang mendungnya tuh malah makin nambah mistis dan syahdunya, dan itu nggak bisa ditemuin di tempat lain kurasa. Ditambah dengan batu-batu candi yang muncul dari balik kabut, itu luar biasa banget. Jadi rasanya tuh tiba-tiba ngelihat kilometer, wah udah ke M5, udah mau habis deh. Pakainya sih masih lebih lanjut lagi ya. Aduh, tapi kita ambil 13, tapi kayak juga belum kuat. Jadi mungkin next di tahun depan pengen banget ikut yang 13. Semoga kuat dan pastinya lebih banyak candi yang dilewatin. Asik banget, bagus banget view-nya. Seneng banget ngeliat gerbang finishnya. Setelah finish tuh rasanya kayak lega, seneng, puas, dan yang pasti bangga sama diriku sendiri. Dan akhirnya aku bisa finish menempuh jarak 7,5 km dengan elevation gain 250 meter dengan waktu 1 jam 6 menit. Artinya pace-nya 8:47 gitu. Setelah mengikuti event ini, rasanya aku punya banyak hal yang kurasain. Mulai dari rasa senang, kemudian rasa bangga, dan yang pasti aku jadi tahu aku bisa melampaui apa yang sebelumnya aku pikir nggak bisa aku lampaui. Jadi mengubah mindset, jadi optimis juga. Aku pasti bisa kok achieve something asal kita rutin dan teratur ngelakuin latihannya. Dan selama juga untuk panitia Sleman Temple Run, kalian keren banget, prokesnya top, acaranya keren. Ditunggu acara berikutnya dari teman-teman Trail Runners Jogja. Pastinya kalian kalau bikin acara pasti top banget. Ternyata seru trail run, tahu gitu dari dulu. Ya itu tadi yang aku rasain ya, review aku terhadap event Sleman Temple Run sebagai event lari offline pertama yang aku ikuti. Nah, kalau menurut kamu gimana? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, atau teman-teman bisa ceritain juga seperti apa pengalaman kalian saat ikut Sleman Temple Run. Oke, sampai ketemu teman-teman di video aku berikutnya. Jadi biar nggak ketinggalan nanti apa aja yang akan aku share terkait dengan lari. Jangan lupa subscribe, dan kalau teman-teman ada Strava bisa lari bareng kita di Strava. Kalau aku di Dipsidian atau di Instagram @diandipsi. Nah, berikutnya kita akan mempersiapkan diri di event berikutnya di Volcano Run, yang pastinya bakal jadi event hype juga yang ada di Jogja. Oke, sampai ketemu di Jogja lagi.